Muibi, Iya. pernah dengar pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan? Iya. Ya kemanapun kita pergi, kita harus ngehargain sama ngehormatin apapun yang ada di tempat-tempat itu, maupun budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau bahkan mitos-mitos yang ada di sana. Karena mau gimana pun juga, entah benar atau enggak, mitos itu tuh warisan turun-temurun dari setiap masyarakatnya. Makanya, kita harus tetap hati-hati biar nggak ngalamin persis sama 6 cerita yang akan kita bawain malam ini. Dimulai dari gue ya. Muibi, Iya. ada yang bilang anak kecil, apalagi masih balita tuh katanya nggak boleh diajak buat ziarah atau datang ke pemakaman. Bukan tanpa alasan, tapi karena anak seumuran itu tuh bisa dibilang lagi sensitif-sensitifnya sama makhluk gaib. Jadi kayak gampang lah buat kena sawan atau ketempelan setan. Nah tapi di cerita yang bakal gue bacain kali ini, itu lebih ngeri dari itu. Ini cerita dari sebut aja Nani namanya. Beberapa tahun ke belakang, dia sempat ngajak anaknya, namanya Laras. Waktu itu Laras tuh masih sekitar umur 3 tahunan, terus datanglah ke pemakaman dari salah satu sahabat sekolahnya dulu. Sebenarnya Nani ini pengennya datang sendirian, tapi karena suaminya lagi dinas di luar kota dan anaknya lagi demam, jadi gak mungkin ditinggal sendiri di rumah. Akhirnya diajak nih sama Nani. Tapi ada satu syarat, si Laras nih harus anteng, gak boleh terlalu aktif lah. Takutnya nanti kecapean juga karena lagi sakit. Dan setibanya di pemakaman, bahkan dari awal masuk, si Laras nih bener-bener anteng, dia nurut lah sama ibunya. Di sini si Laras tuh agak aneh gitu, tatapannya kosong, terus dia ngeliatin sekeliling sambil nunjuk-nunjuk gitu ke arah makam. Nani yang percaya sama mitos gak boleh nunjuk makam, buru-buru langsung ngingetin Laras. Katanya jarinya langsung disuruh gigit. Tapi bukannya nurut sama ibunya, Laras justru senyum sama ketawa-tawa sendiri. Padahal gak ada apa-apa tuh di sekitar mereka. Udah tuh Nani gak begitu mikirin karena dia mau fokus makamin sahabatnya ini. Dan pas prosesi mau nguburin, Nani sengaja buat lebih ngedeket lagi ke liang kuburnya sambil nangis-nangis lah dia. Dan karena kondisi sekitar liang lahat tuh banyak orang, di sini Nani tuh ngakuin kesalahan dia. Si Nani ini malah ngelepas anaknya gitu aja buat beberapa waktu di tengah kerumunan orang itu. Nah pas Nani lagi di depan itu, si Nani ini keinget kalau dia tuh bawa anaknya. Dia sempat kelupaan sebentar gitu. Panik dong Nani di sini. Apalagi hari ini udah mulai gelap. Dia keliling makam sambil teriak-teriak manggilin Laras. Sampai akhirnya pas abis selesai azan maghrib, Nani ngedenger ada suara batuk anak kecil. Di situ disamperin nih langsung sama dia. Dan bener aja suara batuk itu tuh suaranya Laras. Dan pas ketemu, katanya Laras nih udah tiduran anteng kayak di kasur gitu. Tapi alas tidurnya tuh makam yang berkeramik gitu Muibi. Tapi karena dia kelihatan makin lemes, sama Nani langsung digendong tuh, terus dibawa pulang. Dari hari itu untuk beberapa hari si Laras nih jadi sakit. Dia demam tinggi, gak nafsu makan. Terus katanya jadi gak banyak ngomong. Setiap ditanya sama suaminya, di situ Nani tuh cuma jawab kalau anaknya tuh kecapean abis diajak pergi karena nggak mungkin ditinggal sendirian di rumah. Nah di situ Nani nggak cerita detail lah karena kebetulan beberapa hari selanjutnya syukurnya si Laras ini tuh sembuh. Tapi walaupun udah sembuh, ternyata anaknya yang sekarang ini tuh kayak beda aja gitu sama Laras yang dulu. Dan setiap ngeliat ibunya sendiri tuh perasaannya tuh jadi kayak agak asing gitu Moibi. Beberapa kegiatan dari anaknya ini tuh jadi sering gak masuk akal gitu. Contohnya tuh ada satu momen, dia pas lagi nemenin anaknya main sendirian di taman komplek. Kondisinya tuh gak ada angin kenceng, tapi katanya pas anaknya ini main kayak ayunan gitu, kayak ada angin tiba-tiba gitu. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, kecepatan si anginnya ini tuh gak teratur gitu. Tiba-tiba ngedorong Laras, tapi di beberapa momen tuh kayak anginnya pelan. Rasanya tuh di sini Laras kayak emang beneran ada yang bantu ngedorong gitu, nggak tahu siapa. Sampai ada satu malam, Nani ingat. Jadi pas dia kebangun buat ke toilet, pas mau balik kamar, dia ngedenger kayak ada suara ricuh gitu dari dalam kamar anaknya.
Pas coba ngedeket ke arah pintu, suaranya tuh gak hilang. Di situ Nani ngedenger anaknya tuh kayak ngomong, "Iya, nanti aku kesana lagi ya buat ketemu ibu." Oh, kayak ngobrol ya? Iya. Terus abis itu kayak jelas banget ada suara anak-anak kecil gitu nyautin si Laras, kayak yeay. Detik itu juga Nani tuh langsung ngebuka pintu kamar Laras. Dan pas dibuka, Laras nih beneran belum tidur. Dia masih duduk di bawah lantai gitu, megang mainannya. Terus di depannya tuh kayak ada beberapa mainan boneka-boneka gitu, yang kayak lagi diangkat sama orang gitu, tapi gak ada sosoknya. Jadi kayak terbang. Dan 1 detik setelah ibunya masuk gitu, mainan-mainan yang terbang ini tuh langsung jatuh ke lantai. Di situ Nani makin panik dan takut. Terus gara-gara ngeliat kejadian ini juga, akhirnya si Laras jadi gak dibolehin tidur sendiri di kamarnya dia. Dia disuruh buat tidur bareng sama Nani, dan untungnya di situ lagi-lagi si Laras nurut aja. Dan karena semakin hari rasa penasarannya Nani ini makin gede, akhirnya ada momen dimana anaknya ini tidur di kamarnya. Terus dimanfaatin lah sama si Nani nih untuk nyari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kamarnya si Laras selama ini. Diem-diem, satu malam si Nani ini nyamperin kamarnya Laras. Pas masuk kamarnya Laras gak ada yang aneh, kayak kamar anak kecil cewek aja gitu, banyak boneka, buku-buku. Tapi anehnya pas si buku-buku gambarnya ini dibuka sama Nani, katanya ya gambarnya tuh bisa dibilang serem lah buat anak seumuran Laras. Jadi katanya banyak gambar kayak sekeluarga gitu, ada anak sama ibunya. Terus gambar sosok anaknya ini tuh ya udah sederhana aja, tapi emang mirip sama si ciri-cirinya Laras. Terus di bawahnya pasti selalu ada tulisan namanya, Laras. Nah tapi sosok ibu yang kayak lagi ngegandeng di tiap gambar ini tuh beda-beda Muibi. Dan makin si Nani ngeliat lagi, gambarnya tuh makin ngeri lagi. Misalnya di gambar pertama yang dilihat tuh rambutnya kucel, terus kulitnya hitam legam. Nanti di gambar berikutnya tuh ketambahan ada merah-merahnya gitu di mukanya. Terus kuku-kukunya panjang banget. Sampai yang gongnya lagi, ada satu gambar yang kayak kebalik gitu. Jadi misalnya ada sosok Laras berdiri ngegandeng sosok ibu, tapi dari atas. Jadi 2 karakter ini tuh kayak kebalik gitu loh. Dan di situ tuh untuk pertama kalinya ada nama buat sosok ibu ini. Namanya Yekti. Di situ Nani bingung dong, kayak Yekti ini siapa? Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba ada tangan lurus, keriput, kuku-kukunya panjang, kayak lagi nunjuk foto barusan gitu dari arah atas kepalanya Nani. Sosok ini cuma bilang, "Itu aku, ibunya." Terus langsung ketawa cekikikan gitu, nyaring banget. Di situ Nani langsung ngeliat ke atas, ke arah atap. Dan ternyata katanya si Nani tuh ngeliat jelas banget sosok yang ada di gambar anaknya ini tuh muncul di hadapannya dia detik itu juga. Ternyata sosok yang ditulis sebagai Yekti itu tuh sosok kuntilanak Muibi. Sosoknya tuh udah kayak berdiri lurus kebalik, jadi kakinya tuh nempel di atas plafon gitu. Terus kepalanya ke bawah ngadep ke Nani. Dan pelan-pelan tuh kayak ada yang netes-netes gitu ke bawah. Tetesan air ini tuh darah. Mirip sama apa yang digambar sama anaknya. Di situ Nani langsung teriak kenceng banget. Dia lari buru-buru buat balik ke kamarnya. Dan si kuntilanak ini nyebelinnya tuh ngejar-ngejar si Nani. Mampus. Gak turun dari atap, tapi ya kayak ngikutin jalan dari plafon gitu, masih kebalik. Dan pas sampai di kamar Nani yang ada Laras buat tidur itu, pintunya tuh kayak kekunci gitu Muibi, kayak susah buat dibuka. Dari dalam kamar kedengeran juga tuh ada suara berisik. Di sini si Nani makin panik nih. Dia tuh takut kalau si Laras nih kenapa-napa kan. Apalagi pas si Nani ngelihat ke belakang, sosok kuntilanak tadi tuh udah nggak ada. Akhirnya Nani tuh langsung ngedobrak-dobrak pintu kamarnya, sampai akhirnya Nani ini bisa ngebuka tuh pintu kamarnya. Katanya Nani pas dia masuk ke kamarnya, kondisi barang-barang di dalamnya tuh udah kayak berantakan aja. Cuma dalam waktu beberapa detik doang. Dan yang bikin gak habis pikir lagi, katanya di atas kasur itu tuh udah jadi berantakan banget. Kayak bantal, guling, selimut tuh tiba-tiba pada numpuk gitu. Terus persis di bagian kasur yang nempel tembok dimana Laras tidur, katanya si bantal-bantal ini tuh udah kesusun agak miring gitu ke arah tembok, nutupin badan Laras. Nani di sini buru-buru ngebongkar susunan bantalnya. Dan pas dibuka si Laras ini tuh udah tidur mepet ke arah tembok, sambil tangannya tuh kayak numpuk di depan perutnya. Jadi kayak posisinya Laras nih kayak posisi jenazah dalam kubur gitu loh. Sama Nani langsung dibangunin si Laras. Dan pas bangun ditanya langsung tuh, "Kamu gak kenapa-napa kan nak? Kok kamu tidurnya kayak gitu?" Dan si Laras nih jawab,
Kan biasanya tidurnya kayak gini, ibu juga kayak gini. Bingung tuh di situ si Nani. Dia langsung jawab, ibu siapa? Terus si Laras langsung teriak, Yekti. Di situ Nani cuma bisa nangis teriak-teriak sambil baca doa-doa lah. Tapi pokoknya semakin Nani ngebaca-bacain doa, si Laras nih malah cuma senyum-senyum sama ketawa-tawa gitu. Persis kayak di makam waktu itu. Dan singkat cerita, dengan kondisi yang makin parah ini, Nani akhirnya cerita belak-belakan lah sama suaminya. Dan pas si suaminya kebetulan pulang dinas, Nani ngajak suaminya buat ngebawa Laras ke salah satu orang pintar. Pas dibawa ke sana, bener aja, katanya anaknya ini tuh diikutin sama sosok-sosok di makam. Bahkan bukan cuma diikutin, tapi katanya badannya Laras ini tuh kemasukan roh. Nah, roh yang masuk itu adalah roh dari anak si kuntilanak itu, anaknya Yekti. Makanya hampir setiap hari kuntilanak ini tuh semacam kayak ngejenguk Laras di rumah. Soalnya kayak ngejenguk anaknya sendiri gitu. Dan emang kebukti nih, prosesi pembersihan Laras tuh bisa dibilang berjalan lancar. Laras pelan-pelan balik kayak dulu lagi. Bahkan bisa dibilang anaknya ini tuh kayak lupa sama apa yang terjadi kemarin. Tapi jujur sampai detik ini, sampai Nani ngirimin email ini bahkan, dia masih takut dan was-was sama sosok anaknya. Karena kayaknya masih ada yang ketinggalan. Anaknya tuh sesekali masih suka gak nyadar, nunjuk-nunjuk ke segala arah, terus ketawa-tawa sendiri. Ih, gila. Jadi sampai sekarang prosesinya pun belum selesai sampai dengan benar-benar sempurna. Iya benar, soalnya kadang-kadang anaknya masih suka ketawa-tawa sendiri gitu tanpa sadar. Anjing, cuman gara-gara nunjuk makam sembarangan doang tuh. Iya. Natmoy, Iya. gue yakin kalian pernah dengar kan, kalau perempuan pas haid itu pembalutnya tuh harus dicuci dulu darahnya sebelum dibuang, biar nggak jadi makanan setan. Iya benar, gue selalu kayak gitu soalnya. Katanya kan gitu ya. Nah ternyata kondisi ini tuh berlaku juga buat laki-laki. Bukan darahnya ya, tapi lebih ke spermanya. Yang ternyata kalau dibuang sembarangan itu bisa jadi makanan buat setan-setan. Hah? Ini gue baru tahu juga, entah ini benar atau enggak ya. Tapi ternyata bahkan pas gue cari-cari di artikel dan internet, emang ada. Dan katanya juga di beberapa daerah ada yang yakinin kalau sperma-sperma yang dibuang sembarangan ini terus dimakan sama setan, itu bisa ngelahirin sosok bayi bajang. Apa tuh anjir? Nah, bayi bajang tuh intinya jin gitu ya, bayi jin yang belum sempurna tapi udah diambil aja rohnya. Gila. Dan bayi ini tuh ternyata cukup terkenal di kalangan dunia pesugihan karena sering dipakai buat dijadiin medium, tumbal, atau ya bisa dibilang seserahan ritualnya lah. Nah tapi di cerita gue ini gak sampai ke tahap pesugihan ya untungnya. Cerita yang karena si pengirimnya ini malu buat share ke kita, jadi gue samarin namanya jadi Ray. Oke. Yang mana intinya pas zaman Ray ini kuliah, dia ngakuin kalau dia tuh bisa dibilang terlalu addict sama nonton bokep. Dan kalau udah addict nonton bokep, normalnya kan gak jauh-jauh dari yang namanya onani kan. Bukan maksud buat generalisir, tapi ya itu yang terjadi sama Ray pada saat itu. Hampir ada kali 2 kali sehari dia nih ngelakuin kegiatan yang ya bisa dibilang jadi hobinya dia ini, onani itu. Buset. Kalau di rumah sendiri atau kos-kosan pribadi mungkin masih normal ya, tapi Ray ini tuh sering gak tahu tempat gitu Natmoy. Jadi ada satu hari Ray ini diajak dadakan sama orang tuanya buat nyamperin kakeknya di salah satu desa di Kabupaten Bandung. Karena katanya kakeknya ini udah sakit-sakitan. Ini kondisinya udah sampai buat susah buat diri atau jalan gitulah. Nah, singkat cerita nyampe di rumah kakeknya nih sekitar jam 7 malam. Ray itu sempat kaget di situ. Karena terakhir kali dia ngejenguk kakeknya, itu kakeknya masih sehat, masih bisa aktivitas. Jadi rumahnya kerasa lebih hidup lah. Tapi kali ini bisa dibilang beda 180 derajat. Dengan bangunan rumah ala Belanda yang bisa dibilang tua ya, rasanya tuh Ray di rumah kakeknya jadi agak-agak ngeri. Ditambah lagi ternyata ada kebutuhan yang belum dibeli sama orang tuanya malam itu buat kakeknya. Otomatis ya udah orang tuanya tuh harus ke daerah kota
buat belanja, terus Ray itu ditinggal sendirian buat jagain kakeknya. Oke. Nah, sebenarnya di situ dia udah mulai merinding karena ya dia juga anaknya penakut. Tapi selama beberapa jam di sana, untungnya Ray nggak ngalamin apa-apa. Dia malah hitungannya jadi gabut. Soalnya emang sepi kan, nggak ada apa-apa juga di rumah kakeknya. Nah, gara-gara itu juga akhirnya terlintaslah di pikiran Ray ini si orang yang doyan nonton bokep buat dia nonton bokep. Tuh. Dan karena takut buat ngelakuin di kamar bakalan berbekas gitu ya, dia pergilah pelan-pelan ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Oke. Nonton, singkat cerita keluarlah spermanya dia buang ke lantai kamar mandi. Nah, di situ seperti anak-anak bandel selengean pada umumnya, Rea nggak mikir buat bersihin kamar mandi. Harusnya dia ngilangin jejak dong. Nyiram. Maksudnya main rapih lah, tapi kayaknya dia emang nggak mikir sampai situ. Yang dia ingat pokoknya abis itu dia langsung masuk ke kamarnya dia di rumah kakinya gitu ya, kamar kosong, buat dia tiduran, tutupan selimut, udah, akhirnya malah dia ketiduran. Nah setelah itu barulah kejadian-kejadian aneh ini muncul, Nat, Moy. Tadi kan Ray sempat bilang kalau rumah kakeknya sepi, ya kan? Iya. Nah nggak tahu siapa, tapi Ray ini tuh kebangun gara-gara dia ngedengar banyak suara perempuan gitu dari arah luar kamarnya. Kayak lagi ketawa rame-rame banget serentak gitu. Nah pelan-pelan dari arah pintu pun itu kedengaran kayak suara high heels gitu. Tok tok tok, jalan pelan-pelan makin kedeket ke arah kasurnya Ray. Namanya kondisi bangun tidur kan, karena kaget Ray masih lemot lah buat ngerespon suara barusan kan. Belum bener-bener kebangun gitu lah palanya. Nah tapi katanya ya, dari arah selimut yang nutupin kakinya Ray, itu tiba-tiba kayak yang awalnya gepeng alus gitu ya, mesti gak ada apa-apa, tiba-tiba makin membesar ngebludak ke atas gitu. Kayak ada orang yang diem-diem masuk dari arah bawah selimut. Buset. Soalnya kerasa juga di kasur pun kayak ketekan berat badan gitu. Nah, sesuatu yang tiba-tiba ada di selimutnya Ray ini kayak ngerangkak pelan-pelan ke arah celananya Ray. Kayak mau ngebuka celananya Ray gitu loh. Kerasa banget kalau itu tuh orang. Ray yang sepersekian detik langsung sadar, spontan dia langsung ngebuka selimutnya dia tuh. Tapi tahu nggak? Pas selimutnya dibuka, nggak ada siapa-siapa, kosong. Padahal barusan dia kerasa banget ngelihat ada bentuk orang ngerangkak gitu masuk ke selimutnya kan. Dan kerasa juga dari kasur. Yang ada tuh malah sekarang hampir ada kayak cairan-cairan kental gitu kayak sperma di sekitarannya Ray. Dia panik lah karena tadi kan sengaja nonton bokep tuh di kamar mandi biar nggak membekas di kasur kan. Tapi kok tiba-tiba jadi kayak gini? Dari mana sumbernya gitu loh. Belum juga dapat jawaban, tiba-tiba ada yang ngebuka pintu kamarnya Ray. Bentukannya tuh cewek, kayak blasteran gitu, tinggi, pucet, terus pakaiannya kayak suster tapi suster zaman dulu gitu loh. Nah Ray nggak tahu itu siapa. Ray nggak bisa ngomong apa-apa di situ, saking dia bingungnya ini siapa. Pelan-pelan si sosok ini tuh cuma bilang gini, "Den, kamar mandi boleh saya bersihkan?" Dek, panik dong. Karena takutnya emang ya dia nggak inget buat bersihin yang ada di kamar mandi. Takutnya kalau misalkan emang si orang atau sosok ini masuk kamar mandi, jadi ketahuan dong. Ya kan? Ray jawab sambil terbata-bata gitu di situ. Maaf teh, nggak usah, biar saya aja gitu. Tapi katanya sosok suster ini tuh malah cuman senyum seneng lebar. Terus dia bilang, "Sudah Den, ini kerjaan saya," katanya gitu. Terus pelan-pelan cabut aja gitu dari kamarnya si Ray sambil ngebanting pintu kenceng banget. Nah Ray malu dong. Ray udah benar-benar sadar nih di saat itu. Dia langsung buru-buru berdiri dari kasurnya buat lari ke kamar mandi. Tapi pas dia ngebuka pintu kamarnya dia, padahal juga paling baru 5 detikan lah, tapi sosok ini tuh udah hilang gitu aja dari luar kamar, gak kelihatan sama sekali. Dan gak mungkin banget secepat itu hilangnya. Soalnya kamar mandi kakeknya tuh beneran ada di belakang ujung rumah. Tapi tahu gak Nat, Moy, pas Ray udah buru-buru ke kamar mandi belakang, ternyata sosok perempuan tadi tuh udah duluan sampai ke kamar mandi. Dia kelihatan kayak lagi ngerangkak gitu si sosok ini, ngebersihin lantai kamar mandi dari spermanya Ray yang berantakan itu, tapi gak pakai alat. Terus? Pakai lidahnya yang tiba-tiba beneran ngejulur panjang sambil basah banget netesin cairan gitu. Wow. Sosok ini tuh kelihatan lahap banget ngejilatin bekas spermanya Ray. Wah gila. Najis banget kan? Dan gilanya lagi katanya si perut perempuan ini tuh pelan-pelan juga jadi membesar gitu Nat, Moy. Jadi kayak orang hamil gitu. Ray ngeliat itu tuh kaget lah. Dia mulai mundur pelan-pelan tanpa ngeluarin suara karena saking takutnya.
Dan pas mundur, ngejauh, tiba-tiba tangannya si Ray tuh kayak dicengkram kenceng banget. Pas Ray lihat, ternyata kakeknya tuh udah berdiri di samping Ray. Mukanya kelihatan marah banget, terus matanya melotot ke arah Ray. Gak tahu ini beneran kakeknya atau bukan, karena yang dia tahu kakeknya tuh berdiri aja susah kan. Iya. Tapi intinya sosok ini tuh mirip banget sama kakeknya Ray, dan kayak gak ngebolehin Ray buat balik ke kamar. Si kakeknya ini cuman teriak-teriak marah doang, bilang, "Tanggung jawab, kamu tanggung jawab." Pokoknya Ray di situ kaget, takut, dan gak bisa ngapa-ngapain lah. Ray gak berani dong sama kakeknya. Tapi mungkin karena perasaannya malam itu campur aduk dan lebih takut sama sosoknya di kamar mandi, akhirnya Ray tuh maksain diri, dia ngebrontak sebisa mungkin buat ngelepasin cengkraman dari tangan kakeknya ini buat balik ke kamar. Dan untungnya akhirnya berhasil. Ray lari, dia masuk ke kamar, dikunci pintunya, terus langsung lah dia lari ke arah kasur, ngumpet di balik selimut. Dari arah luar, kedengeran pintu kamarnya Ray itu kayak coba didobrak-dobrak gitu loh untuk beberapa waktu. Serem banget ya. Tapi ternyata puncaknya di sini, Nat, Moy. Katanya pas suara dobrakan pintu itu udah mulai gak kedengeran dan Ray pelan-pelan udah mulai tenang, katanya tiba-tiba tuh dia ngerasa ngap gitu, sesek. Kasur kamarnya tuh gede dan dia kan sendirian di situ ya. Tapi kerasanya beneran kayak ada banyak banget orang-orang tidur di sekeliling badannya dia. Pas Ray buru-buru ngebuka selimutnya lagi, masa katanya di atas kasur itu di sekeliling badannya Ray udah kayak full gitu sama bayi-bayi nggak jelas gitu, Nat, Moy. Kenapa nggak jelas? Karena wujudnya tuh nggak pada sempurna. Anjing. Kayak ada yang tangannya lebih dari 2, tapi bentuk tangannya tuh kayak sengklek gitu. Ada yang cuma setengah badan, tapi pada kelihatan hidup aja gitu. Semuanya tuh kayak berebut buat ngerangkak ke badannya Ray gitu loh. Tapi nggak tahu ini semua benar kejadian apa enggak ya. Tapi intinya malam itu jadi malam yang paling aneh dan ngeri lah buat Ray. Ray ngerasa masih beruntung banget detik itu, karena pas dia ketakutan, terus dia cabut lari dari kamarnya, si orang tuanya tuh juga pas banget baru pulang dari belanja. Dan pas orang tuanya masuk ke rumah, kondisinya berubah gitu aja, nggak sengeri sebelumnya. Sebenarnya di situ Ray sempet kayak nyeritain beberapa hal yang dia alamin barusan, kayak ketemu kakeknya di bagian belakang rumah, gitu-gitulah. Tapi orang tuanya nggak percaya, soalnya abis itu Ray langsung diajak ke kamar kakeknya, dan emang nggak mungkin kakeknya keluar dari kamar, karena sekeliling kasur kakeknya ini full sama alat-alat kesehatan gitu. Jadi ya nggak tahu sebenarnya sosok-sosok yang ditemuin sama Ray itu siapa, tapi ya mungkin emang ini teguran aja buat dia, biar dia bisa berhenti dari kebiasaan nonton bokep dia itu. Cing, jujur gue baru tahu loh, Bi. Karena kalau misalnya kita lagi melakukan kegiatan kayak gitu ya, harus dibersihin sebersih itu. Karena setahu gue ya kalau misalnya emang masalah hal-hal kotor kayak gitu kan haid harus dibersihin banget gitu ya. Ternyata kalau cowok juga harus kayak gitu ya. Iya benar, gue juga bener-bener baru dengar sih cerita kayak gini. Soalnya setahu gue tuh kita bisa punya anak sama dalam tanda kutip makhluk halus kalau misalkan kita tidur terus kita tuh mimpi basah gitu. Itu tuh kan katanya bisa punya anak gitu kan. Nah gue baru tahu nih kalau misalkan kalau ngebuang sperma tuh bisa juga kayak gitu. Bihnat, cerita yang bakal gue bacain ini kiriman dari sebut aja namanya Rina, yang katanya dia ini percaya banget mitos kalau cermin itu tuh cuma bisa nangkep bayangan orang aja. Kayak misalnya nih, lo lihat orang, tapi pas lo lihat ke cermin itu orang itu nggak ada, tandanya itu makhluk halus dong. Oke, iya. Nah dia percaya banget tuh sama mitos itu. Kenapa? Karena dia tuh ngalamin sendiri pengalamannya. Sebenarnya ada beberapa orang yang bilang kalau apa yang dia punya itu si Rina punya tuh kelebihan lah atau indigo gitu. Tapi buat Rina sebenarnya ini beban banget kata dia. Ya walaupun udah gak pernah kejadian, sekarang ya gak pernah kejadian, tapi adalah beberapa pengalaman Rina yang masih kayak gitu, dan itu tuh selalu kebayang-bayang sama dia. Dia tuh ngerasa kayak gak siap aja gitu. Dan gue yakin sih, gue pun juga kalau misalnya jadi Rina ya, atau kalian jadi Rina pasti gak akan siap juga. Jadi awalnya tuh Rina tuh gak tahu kalau dia tuh punya sensitivitas tentang hal ini. Tapi kalau coba diingat-ingat lagi, pertama kali dia tuh ngalamin kejadian yang soal cermin ini tuh waktu pas zaman SMP. Singkatnya pokoknya inget banget dia ada satu hari udah sore tuh, dia tuh masih di sekolah, balik pulang ke rumah dulu, jadi dia nunggu tuh di sekolah gitu.
Nah kayak biasa tuh sebelum cabut ke tempat les, Rina tuh ke kamar mandi dulu buat ganti baju, bersih-bersih gitu. Nah seingat Rina, dia itu tuh sendirian pas masuk area kamar mandi. Pas dia kelar pakai baju, terus ngaca ke cermin, tiba-tiba dari arah belakang, dia tuh dengar kayak ada suara orang lagi ngikat tali tambang gitu. Hmm. Karena kaget, Rina balik badan lah buat ngecek gitu. Dan pas si Rina ngecek ke belakang, ternyata pas dia lihat itu ada kayak tukang kebun SMP-nya di arah pintu keluar kamar mandi beneran lagi ngikat tali tambang. Hmm. Nah sama Rina di situ ditanyalah dan disapa gitu, ngapain pak gitu. Pas disapa, tukang kebun itu cuman malah fokus ngelanjutin buat ngencengin talinya doang. Jadi kayak nggak ngegubris Rina gitu. Terus pelan-pelan nih si tukang kebunnya ini nangis sesugukan gitu. Ya karena khawatir ditanya lagi lah sama Rina kayak, Pak bapak kenapa pak, nggak apa-apa kan pak? Udah ditanya kayak gitu masih aja tuh diam aja nih si bapak kebun ini nih. Udahlah karena udah nggak mau ikut campur, takutnya emang si tukang kebun ini lagi ada masalah gitu ya. Jadi Rina ini nih ngelanjutin lah nata rambutnya sambil ngeliat ke cermin. Sampai akhirnya Rina ngerasa kayak ada yang aneh. Tadi kan pas awal ngaca, dia kaget kan tiba-tiba kok ada suara orang ngiket tali gitu. Ya. Kenapa dia bisa kaget? Karena katanya pas dia ngeliat ke cermin depan, itu tuh gak kelihatan siapa-siapa di belakang Rina. Dan bahkan detik itu juga pas suara tangisan itu masih ada, pas dia ngecek ke kaca, itu tuh gak ada siapa-siapa juga Nat. Dan pas Rina coba ngeberaniin diri buat ngebalikin badannya lagi, si tukang kebun itu beneran udah hilang. Akhirnya daripada kenapa-napa, Rina mutusin lah buat keluar dari kamar mandi itu. Takut lah dia. Iya. Rina coba buru-buru jalan keluar sekolah, tapi pas banget di tengah perjalanan, tiba-tiba dia denger tuh ada teriakan ibu-ibu dari jauh gitu, rame lah gitu. Terus guru-guru juga langsung nyamperin tuh ke sumber suara. Rina kepo lah, namanya juga masih kecil kan, ada suara orang teriak gitu, diikutin tuh. Dan ternyata suara teriakan itu tuh suara dari ibu kantin yang kebetulan itu istri dari tukang kebun yang di Rina temuin tadi. Dan lo tau gak Nat, kenapa ibu itu teriak? Karena ternyata di dalam rumahnya yang kebetulan itu juga ada di area sekolah, si suaminya atau si pak tukang kebun itu udah ditemuin gantung diri. Matanya melotot gede, bibirnya sama kukunya udah biru, sama kayak kelihatan tuh pembuluh darah nadinya tuh udah pecah gitu lah. Oh berarti udah lama ya, maksudnya nggak secepat itu ya? Nah iya ternyata pas dilihat sama gurunya, tanda-tanda ini tuh emang beneran kayak gantung diri tuh udah beberapa jam. Ya Rina kaget lah karena di situ nggak nyampe beberapa menit lalu, Rina kan baru ketemu sama tukang kebunnya. Iya. Beneran lagi kayak ngikat tali tambang gitu kan. Dan ternyata kayaknya ya, dia tuh sengaja diliatin gitu sama proses sebelum orang bunuh diri itu lebih Nat. Oh, dari mulai ngikat tali tambang gitu-gitu ya? Dan pokoknya setelah kejadian itu, pelan-pelan Rina udah mulai tuh cerita ke beberapa sahabatnya karena jujur dia nggak bisa nyimpen itu sendiri. Tapi balik lagi, yang namanya pengalaman mistis kan nggak semua orang percaya ya. Bahkan bisa jadi ada yang bilang ngibul gitu segala macam kan. Jadi hampir nggak ada satu sahabatnya pun yang percaya sama pengalamannya Rina. Dan ya udah dia simpen tuh rasa traumanya seorang diri. Sampai akhirnya pas Rina SMA nih udah lulus ya dari SMP, dia tuh dapat lagi lah pengalaman yang sama gitu soal cermin-cermin ini. Kejadiannya pas banget setelah libur semesteran atau pas libur naik kelas. Biasanya kan kalau baru beberapa hari masuk sekolah tuh setelah libur panjang isinya tuh jam kosong doang kan, kayak kelas meeting gitu. Iya. Jadi ya kegiatannya tuh di kelas tuh cuma nongkrong doang, main sama teman-temannya gitu. Nah ada satu momen pas lagi kumpul sama teman-temannya ngobrol-ngobrol kayak gitu, si Rina ini nih ngeluarin cermin bedak gitu, kayak cermin kecil gitu lah buat ngaca. Nah pas dia ngaca, Rina kaget banget karena katanya ada salah satu temen gengnya, sebut aja namanya Aca ya, yang lagi ikut ngobrol tuh gak ada bayangan di cermin. Mampus. Nah tapi si Aca tuh masih duduk di belakang sambil ketawa-tawa gitu Nat. Nah pas Rina pelan-pelan coba ngelihat cerminnya lagi, bener, Acanya gak ada. Tapi pas dia balikin badannya, Aca kayak udah senyum ngeliat ke arah Rina gitu. Kaget lah Rina kan. Akhirnya udah tuh, Rina udah gak berani lagi ngebuka cerminnya. Nah kali ini Rina gak mau gegabah buat cerita ke teman-temannya, takut gak dipercaya lagi waktu pas kayak zaman SMP gitu kan. Bahkan Rina buat konfirmasi, dia nekat buat pura-pura main ke rumah Aca dengan berbagai alasan. Dan akhirnya berhasil juga Nat. Ada satu malam Jumat nih ya, si Rina ini dibolehin lah buat main ke rumah Aca. Bahkan kata Rina sendiri, dia tuh pas udah sampai rumah Aca disambut baik tuh sama keluarganya Aca. Di situ ada bokapnya sama nyokapnya Aca doang, karena katanya kakaknya tuh masih pergi sama suaminya belum pulang lah. Udahlah di situ akhirnya Rina, bokap dan nyokapnya Aca tuh ngobrol tuh di ruang tengah. Rina tuh yakin banget kalau kayaknya tuh apa yang dia rasain salah. Soalnya kali ini dia beneran tuh beda sama pengalaman SMP-nya di waktu itu. Sampai akhirnya
Rina disuruh nih ke kamar Aca nih sama orang tuanya Aca. Disuruhlah ke lantai 2 gitu. Nah pas Rina naik ke lantai 2, nyokapnya tuh ke dapur buat bikinin makanan minuman gitu. Rina naiklah tuh, normal nih, gak ada yang aneh-aneh. Pas sampai kamar Aca, di kamar Aca tuh mereka berdua ngobrol, ketawa-tawa segala macem. Nah pas lagi ketawa-tawa ngobrol-ngobrol Nat, tiba-tiba dari hidung Aca tuh kayak ngalir darah, pelan kayak mimisan, tapi lama-lama banyak. Dan gak cuma dari hidung, ini dia keluar dari kuping, mulut, bahkan matanya tuh keluar darah. Wah, Beneran kayak darah seger gitu. Nah Rina khawatir lah di situ, ditanyalah kayak Aca kenapa gitu. Apalagi tuh si Rina tuh nggak ngeliat ada tisu di kamarnya Aca. Tapi kata Aca dia nggak kenapa-napa. Ya udahlah akhirnya ketawa-tawa lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Walaupun sebenarnya Rina tuh takut. Nah tapi Nat, makin lama Rina tuh makin panik. Dia langsung lah buru-buru keluar kamar buat minta tisu ke orang tuanya Aca. Pas keluar kamar nggak kelihatan ada siapa-siapa Nat. Cuman dari dapur tuh kayak kedengeran ada suara gelas-gelas kebentur gitu. Dan kayak ada kegeser pelan gitulah. Pokoknya ada suara aktivitas di dapur. Rina langsung tuh ke arah dapur. Dan bener di sana ada ibunya Aca lagi berdiri gitu ngebelakangin Rina kayak lagi bikinin minuman gitulah. Nah tapi pas Rina perhatiin gerakannya tuh kayak ulang-ulang gitu loh. Tangannya tuh kayak mau ngangkat cangkir tapi nggak keangkat-angkat. Pas coba dijelasin lagi nih, Rina ngeliat ke arah ibunya si Aca, pantas aja nggak keangkat. Soalnya kata Rina, tangan si ibunya Aca tuh tembus, bener-bener tembus kayak mau ngambil cangkir tuh nggak bisa-bisa gitu loh. oh shit. Rina yang di awalnya masih yakin kalau Aca nggak kenapa-napa, gara-gara ngeliat kayak gitu, Rina udah mulai kepikiran. Apalagi tiba-tiba dari arah ruang makan yang tadi kosong itu kedengeran ada suara kayak bruk gitu. Pas dilihat, tiba-tiba udah ada bapaknya Aca semacam lagi kayak nidurin kepalanya ke atas meja gitu, kayak lemes gitu. Dan nggak cuman itu, tiba-tiba muka bapaknya ini nih kayak udah kebakar habis gitu Nat. Random banget kan. Nah udahlah akhirnya karena dia ngeliat kayak gitu, Rina takut banget. Rina keluar dari rumah Aca buat kayak minta bantuan gitu. Dan untungnya pas Rina keluar rumahnya Aca tuh kayak nggak ada kesulitan lah, lancar-lancar aja. Rina jalan ngejauh dari rumah Aca. Dan di tengah jalan ada mobil gitu yang kayak sengaja nyorot lampunya tuh ke arah Rina buat nyetopin Rina gitu. Turunlah tuh ada orang dari mobilnya itu. Dan ternyata itu tuh mobil si kakaknya Aca. Kakaknya Aca turun dan langsung tuh lari ke arah Rina dan meluk Rina gitu aja sambil nangis. Ditanya sama Rina kayak kenapa kak gitu. Detik itu juga kakaknya Aca bilang kalau Aca sama orang tuanya itu tuh kecelakaan di tol pas mau pulang liburan. Dan malam ini ketiga itu meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Sumpah cerita lo kali ini tuh bener-bener mirip banget sama ada dulu gue waktu masih kecil pernah nonton filmnya Nirina Zubir yang Mirror. Kayak gitu ya? Itu ceritanya kayak gini juga. Makanya gue tuh tahu kalau misalkan ada mitos-mitos yang orang nggak kelihatan di kaca itu dia akan meninggal. Di film itu tapi sosok yang gak muncul di cermin satu atau banyak? Dia ngelihat beberapa temennya. Nah kalau ini satu keluarga dalam satu waktu kan? Iya sih. Wah itu parah sih. Moibi. Iya. Masih sama ngomongin soal mitos. Tapi kali ini mitos yang bakal gue bawain ceritanya sifatnya tuh lebih khusus atau ya emang adanya di tempat itu doang. Mitos tentang tugu atau monumen yang letaknya tuh di satu SMP di salah satu kota di Jawa Tengah. Cerita ini gue dapet dari namanya Sakti, yang kebetulan dulu tuh sempat sekolah di sana. Sebenarnya ada nama monumennya, tapi Sakti tuh nggak mau nyebutin. Yang pasti, secara bentuk monumen itu tuh kayak bambu runcing yang berdiri sebelahan gitu. Dan ukurannya tuh yang satu lebih rendah dari yang satunya lagi. Monumen ini tuh dibangun buat ngenang 3 siswa yang gugur pas ngebela gurunya dari kejaran sekelompok tentara Jepang waktu itu. Oh shit. Oke. Dari pertama kali sekolah di situ, Sakti ini udah denger banyak banget lah cerita urban legend di sekolahnya. Apalagi bangunannya tuh emang beneran peninggalan Belanda. Salah satu urban legendnya tuh ya tentang mitos yang gak boleh sembarangan atau sompral di area monumen itu. Sampai akhirnya pas Sakti ini kelas 9, dia itu jadi semacam mantan pengurus OSIS gitu, yang kebetulan ngebantu buat LDKS atau penerimaan anggota OSIS baru. Gak tahu apa yang ada di pikiran dia waktu itu,
Tapi intinya si Sakti ini tuh ngide gimana kalau acara jerit malam kelilingin lingkungan sekolahan itu. Dan salah satu posnya tuh persis di depan monumen itu. Katanya pos ini nanti isinya tuh kuis tentang pengetahuan sejarah Tugu ini. Sebenarnya banyak yang gak setuju sama Sakti, tapi ya dengan alasan biar adik kelasnya ini punya rasa kepemilikan sama Tugu ini, jadi akhirnya pada setuju. Tapi ya panitia minta buat Sakti ini tuh jadi semacam penjaga pos di situ, soalnya nggak ada yang berani. Oke. Akhirnya diterima nih sama si Sakti. Dan gak cuma sampai situ aja, si Sakti ini gak cuma ngejaga pos, tapi dia niat banget lah buat ngisengin si adik-adik kelasnya ini. Dengan dandanan sebisanya dan coret-coret di mukanya dia, si Sakti ini pura-pura jadi sosok arwah dari penjaga tugu sekolah ini. Oke. Tapi ya rencana ini gak diketahui nama siapa-siapa ya, mulai dari panitia lain bahkan sampai guru pembimbing. Dan bener aja nih, hampir seluruh regu yang isinya masing-masing 3 orang bener-bener selalu kaget, ketakutan, nangis, sampai lari lah setiap ngeliat si Sakti. Oke. Dan bukannya si Sakti ini ngerasa bersalah, di situ dia tuh ngerasa lucu banget. Dia ketawa-tawa kenceng, sampai akhirnya pas udah masuk waktunya istirahat dan tidur, di situ Sakti ini baru bebersih nih di kamar mandi deket tugu sekolahnya. Pas Sakti cuci muka di depan cermin kamar mandi, dia nih ngedengar ada suara kayak ada cowok ngobrol gitu. Suaranya kenceng tapi gak ada siapa-siapa nih di sekitar dia. Terus tiba-tiba ada kayak 3 cowok yang nyelonong jalan gitu aja di belakang Sakti ke arah ujung kamar mandi dalam. Secara postur badan tuh lebih tinggi dari Sakti. Terus vibesnya tuh kelihatan kayak lebih tua gitu. Sosok ini jalan sambil kelihatan fokus ngobrol serius gitu. Dan di situ Sakti tuh mikir, oh berarti suara barusan dari 3 orang ini. Tapi kok orangnya asing. Dan yang lebih anehnya lagi, masa secara posisi kan sekarang makin dekat sama Sakti, tapi suara obrolannya tuh malah kayak jadi makin pelan gitu. Jadi pas tadi belum masuk ke area kamar mandi tuh suaranya kedengeran kenceng, tapi makin masuk dan ngedeket tuh suaranya makin kecil terus hilang. Oke. Di situ Sakti tuh agak teriak kenceng gitu kayak nyindir, bilang, "Permisi dek," tapi nggak disautin sama sekali. Di situ si Sakti mulai sebel. Dia langsung buru-buru jalan ke arah 3 orang tadi, ke arah ujung kamar mandi. Dan pas sampai di sana gak ada siapa-siapa, Muibi. Wow. Bahkan setiap pintu toilet yang dia coba buka, bener-bener semuanya kosong. Anjing. Gak tahu banget tuh dia sosok tadi tuh pergi kemana. Di situ Sakti masih sosok berani tuh. Dan sebelum cabut dari kamar mandi, dia malah sompral nantangin sosok itu. Pas baru jalan ke arah ruang OSIS dan ngelewatin tugu, Sakti kaget soalnya di situ dia ngeliat udah ada 3 orang cowok lagi duduk ngadep ke arah tugu. Kelihatan kayak lagi nulis gitu, mirip sama peserta jerit malam sebelum-sebelumnya. Padahal pas ngeliat jam tuh udah mau jam 12 malam. Harusnya kan udah gak ada lagi tuh yang giliran keliling. Akhirnya sama Sakti disamperin nih. Di sini si Sakti kayak tegas gitu, ala-ala senior, dan Sakti di sini nyindir lagi. Di situ Sakti tuh bilang, yang lain udah selesai kok, kalian masih di pos ini. Lama banget, kalian pasti gak tahu kan jawaban pertanyaan pos ini. Tiba-tiba ketiga orang ini bersamaan ngangguk sambil masih nunduk. Terus pada bilang, tahu. Dengar gitu sama si Sakti langsung makin ditantang kan. Mereka disuruh ngejelasin. Dan pelan-pelan mereka bertiga nih berdiri tapi masih ngebelakangin Sakti gitu. Terus ngomong persis dan bareng. Apa yang diomongin sama kecepatan omongannya tuh kayak semuanya bareng banget. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka ini bisa cerita beneran detail tentang sejarah tugu ini, sekaligus kejadian yang terjadi ke murid yang jadi korbannya dulu. Mulai dari dikejar Jepang, ditembak di titik mana, jam berapa, dan masih banyak lagi detail-detail cerita yang mereka tahu. Jujur si Sakti ini bahkan ada yang dia gak tahu tuh cerita dari yang diomongin sama 3 orang ini. Kalau dari ceritanya ini tuh si Sakti ya udah gak bisa nyalahin lagi lah si adik kelasnya ini. Jadi abis itu si Sakti nyari kesalahan lain. Salah satunya dia bilang kalau 3 orang peserta ini tuh gak sopan karena ngomongnya tuh belakangin dia. Pas dikasih tahu gitu, bukannya balik badan, tapi 3 sosok ini cuma nengokin kepalanya ke arah Sakti. Tapi nengoknya tuh full, bener-bener full. Jadi kayak muter gitu aja padahal badannya tuh masih ngadep depan. Dan gak cuma sekali, jadi ada beberapa kali sosok ini tuh muterin kepalanya gitu. Di situ si Sakti agak kaget, dia langsung jatuh ke belakang. Terus pas momen jatuh itu tuh gantian, dia kayak seolah-olah diisengin balik sama 3 sosok ini. Terus 3 sosok ini tuh ketawa-tawa.
Terus gak lama dari situ, si ketiga sosok ini tuh lari ninggalin Sakti sambil teriak-teriak kencang bilang, "Lari, lari!" Sakti takut banget tuh ngeliat kejadian barusan, tapi dia tambah takut lagi sama suara teriakan ini. Takut karena saking kencengnya bisa kedengeran sampai ruang tunggu. Terus Sakti ketangkep basah lah, jadi oknum yang ngisengin jerit malam tadi. Sakti buru-buru lari buat ngejar sosok-sosok tadi. Dan pas dia coba buat lari ngikutin, tiba-tiba kedengeran jelas dari belakang Sakti ada suara langkah lari juga. Tapi suara langkahnya tuh beneran kayak suara sepatu boots yang ada besinya gitu. Dan pas Sakti nengok ke belakang, tiba-tiba di belakangnya ini tuh udah banyak sosok tinggi, putih pucat, gak ada mukanya, tapi full pakai pakaian perlengkapan perang gitu, Moibi. Anjing. Kayak tentara Jepang zaman dulu. Ya. Makin panik nih si Sakti di situ. Dia cuma bisa lari kenceng aja, dia ngejauh. Dan yang bikin lebih panik lagi, katanya ketiga sosok yang diikutin sama Sakti ini tuh larinya gak ngikutin jalan yang ada. Jadi satu persatu dari mereka itu tuh cuma tiba-tiba belok terus nembus tembok. Dan yang lainnya tuh juga kayak gitu. Jadi pada akhirnya si Sakti doang nih yang dikejar-kejar sama setan di belakangnya. Di sini Sakti udah nggak bisa mikir apa-apa, pokoknya dia tuh masih lari. Dan kalau misalkan dia nemu ada ruangan yang pintunya kebuka, dia bakal masuk lah ke sana. Dan pas banget nih, ada satu ruangan kelas yang kebetulan pintunya tuh kebuka. Di situ Sakti langsung masuk, dia lari ke arah meja paling belakang kelas buat ngumpet di bawahnya. Suara lari boots tadi masih kedengeran lalu lalang di luar kelas, kayak bener-bener suara gedebak-gedebuk gitu. Tapi ya untungnya sih gak ada satupun dari mereka yang masuk ke ruangan kelas yang diumpetin sama si Sakti ini. Dikira Sakti nih dia udah aman nih dari gangguan sosok-sosok barusan. Sampai tiba-tiba kedengeran banget kayak ada suara senapan ditembakin gitu. Terus ada suara teriakan cowok kesakitan gitu persis dari samping tembok kelas Sakti ini. Sakti cuma bisa merem gemeteran. Terus abis itu ada suara orang jatuh ke lantai kenceng banget dari tempat Sakti ngumpet ini. Dan tahu nggak, pas Sakti buka mata ternyata itu apa? Katanya di depan dia tuh persis udah ada salah satu cowok yang tadi, yang bertiga itu, jatuh dengan dadanya tuh berlobang banyak banget sambil ngalirin darah terus. Dan sosok cowok ini tuh kayak tembus tembok. Jadi yang di depan Sakti tadi tuh cuma setengah badan aja, bagian kaki dan lainnya tuh masih ada di luar tembok. Kayak ini tuh bukan orang beneran, ini tuh bener-bener setan gitu. Iya. Sakti udah gak bisa sosokan berani lagi kali ini. Dia cuma bisa teriak minta tolong kenceng banget sampai terus-terusan nangis. Sampai akhirnya setelah beberapa saat dia teriak-teriak, ada yang beneran ngejemput dia. Itu tuh ya si guru pembimbing OSISnya yang kebetulan emang lagi patroli. Soalnya katanya pas ngitung jumlah peserta acara kurang 1. Tapi ya untungnya si guru pembimbing OSISnya ini tuh baik. Malam itu dia nemenin Sakti dan sengaja gak disuruh tidur bareng sama panitia lain biar gak ada yang tahu juga sama ceritanya Sakti ini. Dan di situ Sakti cuma diingetin lagi kalau jangan sampai ide-ide isengnya dia nih dilakuin lagi ke depannya. Soalnya katanya guru pembimbing ini, sosok-sosok di sekolahnya mereka nih udah mulai tahu keberadaan Sakti gara-gara kejadian malam ini. Jadi kalau sampai Sakti ngelakuin hal yang sama lagi, ya gak susah buat setan-setan tadi tuh beneran ngikutin Sakti. Karena kayak dia tuh udah jadi semacam DPO gitulah buat para setan. Anjir. Lagian sebagai senior, so tau sih ya orang tahu tuh tempat keramat malah dipakai buat main-main ya. Iya. Gue emang gak pernah setuju sama yang namanya jurit malam gitu-gitu sih. Kayak anjing gak penting banget. Natmoy. Ya. Kata orang kalau ada anggota keluarga yang baru meninggal sampai 40 hari rohnya tuh masih bakal tetap ada di sekitaran tempat tinggalnya. Iya benar. Atau bahkan bisa jadi nunjukin sosoknya gitu. Tapi ini bukan setan atau arwah jahat ya. Ini tuh biasa disebut korin atau jin yang emang selalu ngedampingin manusia dari dia lahir sampai meninggal. Dan karena selalu ngedampingin itu, jadi seringkali jin ini tuh benar-benar bisa nyerupain sosoknya. Entah suaranya, gerak-geriknya, sampai kegiatan sehari-hari. Dan bisa dibilang sosok yang barusan gue jelasin itu emang sempet kejadian di pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Eni ya.
Eni ini tuh dulu sempet kerja jadi perawat orang tua atau neni gitu. Yang tugasnya intinya dipanggil buat nemenin dan ngejagain orang tua atau lansia dari rumah ke rumah. Oke. Nah, ada satu momen dia ini dapat panggilan lah dari ibu-ibu gitu. Sebut aja Bu Pipin. Nah, Bu Pipin ini nyuruh Eni buat nemenin kakaknya Bu Pipin. Yang mana kakaknya ini hidup sendirian di rumah tanpa Eni tahu latar belakangnya tuh kayak gimana. Katanya Bu Pipin, kakaknya ini tuh butuh teman biar nggak depresi dan nggak kesepian. Oke. Pokoknya perintahnya cuma disuruh nemenin sekitar 2 minggu aja sampai si Bu Pipin ini dan adiknya yang satu lagi datang buat acara keluarga. Intinya cuma kayak gitu. Akhirnya ini berangkatlah ke alamat yang udah dikasih sama si Bu Pipin ini. Oh iya, nama kakaknya Bu Pipin itu adalah Bude Mus. Nah, dari pertama kali Eni dateng, Bude Mus tuh udah kayak orang yang gak ramah gitu loh. Diajak ngomong diem aja, setiap dipanggil terus nengok ke Eni, tapi juga tatapannya sinis, marah, cemberut, kayak gak tahu kenapa. Dan setelah 2-3 harian nginep di rumah Bude Mus ini, Eni baru ngeh kalau ternyata Bude Mus ini gak sendirian di rumah, Nat, Moy. Jadi ternyata di rumah ini tuh ada nenek-nenek tua gitu. Kelihatan udah kurus banget, terus kelihatannya juga sakit-sakitan. Kalau dilihat dari foto-foto di rumah itu, ini tuh ibunya Bude Mus dan juga Bu Pipin. Otomatis Eni sekarang jadi ngurus 2 orang sekaligus, mau gak mau. Iya. Tapi ya Eni gak protes sama sekali, ya udah aja. Jadi selain ngebantu nyiapin makanan, bebersih rumah, bantu Bude Mus, si Eni ini juga jadi sering nemenin Mbah Putri. Yang mana si ibunya ini nih, si nenek-nenek tua ini. Nah, Mbak Putri ini bisa dibilang secara watak tuh beda jauh sama Bude Mus. Kalau si Bude Mus kan emang ya kelihatannya sinis, pendiam, jutek. Kalau Mbak Putri tuh ramah banget, halus, baik, dan selalu ngajak ngobrol Eni. Dan dari obrolan-obrolan itu akhirnya pelan-pelan Eni tahulah cerita masa lalu keluarganya Bude Mus tentang anak-anaknya yang pada ngerantau ninggalin Mbak Putri, bahkan sampai urusan rebutan warisan dari anak-anaknya, pokoknya gitu deh. Tapi intinya kalimat yang sering dibilang sama Mbak Putri itu adalah, Mus itu anakku sek paling gemati, ngurus mbah dari dulu, ora edan koyo adik-adik kata gitu. Eni nggak tahu maksudnya apa, gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi ya Eni dengerin aja, namanya juga orang lagi cerita kan. Barulah kejadian aneh pertama di sini nih, Nat, Moy. Jadi kamar tidur Eni tuh persis di belakang kamarnya Mbah, si Mbah Putri. Oke. Dan kebetulan ada semacam connecting door gitu, kayak emang disiapin buat jaga-jaga aja kalau ada apa-apa gitu. Nah, ada satu malam Eni tuh lagi duduk di kamarnya sambil ngaca, abis mandi gitu. Dia mau nyisir rambut, tapi dia lupa bawa sisir. Dia coba cari-cari tuh, dia nunduk ke bawah ke arah laci meja rias kamarnya, siapa tahu nemu kan. Pas Eni balik lihat ke cermin lagi, masa tiba-tiba udah ada Mbak Putri di belakangnya dia. Anjing, kaget ya. Kaget dong. Mana Mbak Putrinya sambil senyum ngeliat ke cermin, terus tangannya udah megang sisir kecil gitu. Ya Eni kaget, tapi pas ngeliat ke arah connecting door di belakangnya dia, itu emang udah kebuka dikit gitu. Jadi intinya di situ Eni kayak dibantu buat disisirin rambutnya gitulah sama Mbak Putri. Terus sambil senandung Jawa gitu. Ya Eni gak apa-apa lah dibantu nyisir kan. Toh dia kenal sama si Mbak Putri ini. Disisir, terus tiba-tiba brak, pintu kamar Eni tuh dibuka kenceng sama Bude Mus. Dengan raut wajahnya Bude Mus yang kelihatan marah. Terus Bude Mus ngomong, oh ternyata sisir ibu dibawa kamu, jangan ndak sopan kamu ya. Kayak gitu. Lah Eni bingung, kok dia dituduh. Nah pas Eni mau ngebela diri sambil nunjuk ke arah belakangnya buat nunjuk Mbak Putri, ternyata gak ada siapa-siapa, Nat, Moy. Wow. Sisir Mbak Putri juga kayak nyangkut gitu dengan sendirinya di rambutnya Eni. Wow. Pas Eni balik badan buat ngelihat si connecting door di belakang dia, itu juga ketutup rapet. Nah gara-gara kejadian ini, beberapa hari setelahnya Eni tuh kayak tambah dicuekin aja sama Bude Mus. Karena ya mungkin dia makin kesel kali ya sama Eni. Dan bahkan dia juga gak ngelihat Mbak Putri sama sekali, yang biasanya keliling-keliling rumah kayak hari-hari biasanya. Eni mikir, oh mungkin si Mbak Putri ini dijagain kali sama Bude Mus di kamarnya. Udah tuh Eni jadi ngebantu urusan-urusan rumah aja. Sampai tiba-tiba sekitar sore hari ada kayak rombongan ekspedisi gitu datang ke rumah. Katanya sih mau ngambil beberapa barang disuruh sama Bu Pipin. Nah Eni yang bingung akhirnya nyamperin Bude Mus ke kamarnya Mbak Putri. Diketok-ketok pintunya gak nyaut. Eni langsung ngomong dari luar agak kenceng, nanya,
kok ini ada orang mau ngambil barang-barang di rumah, katanya disuruh Bu Pipin. Mau mastiin biar gak miskom gitu, takutnya ntar diomelin lagi kan. Ya. Tapi Bu Demus langsung teriak ngebentak gitu dari dalam, bilang ojo ganggu, kata gitu. Nah karena denger jawaban Bu Demus barusan, akhirnya ya udah Eni nggak berani buat nanya-nanya lagi. Dia ikutin aja aturannya gitu kan. Akhirnya dia cuma ngelanjutin pekerjaan rumah, sekaligus kayak ngawasin si petugas ekspedisi inilah, ngangkut-ngangkutin barang kayak beberapa kursi kayu, lemari, bahkan dipan kasur kayu antik gitu. Nah tapi jadi creepy aja gitu tiba-tiba. Kenapa? Karena Eni bilang di setiap barang-barang yang tadi diangkut sama orang-orang ekspedisi ini, Eni tuh bisa ngelihat kalau ada Mbah Putri di atasnya. Jadi misalkan kursi diangkat nih sama si mas-mas ini nih, tapi di atasnya itu ada Mbah Putri lagi duduk diem, anteng aja gitu dengan muka yang melas. Terus juga pas bagian kasur itu di atasnya ada Mbah Putri gitu, kelihatan lagi tiduran sambil sakit gitu. Nah tapi di setiap Eni coba buat lari nyamperin barang-barang yang lagi diangkat itu buat nyamperin Mbah Putri, sosoknya tuh tiba-tiba hilang gitu aja Nat Muy. Kayak cuman bayangan dan gitu-gitu aja terus. Nah ini udah ngerasa kayaknya emang ada yang gak bener nih dari si rumah Mbak Putri ini. Eni ngeberanin diri lah buat nyamperin kamarnya Mbak Putri, karena takut kepikiran terus. Tapi sama kayak sebelum-sebelumnya, diketok-ketok pintu kamarnya, Bu Demus tuh gak ngebuka. Gak sopan sih sebenarnya Eni ngelakuin ini, cuman ya mau gimana lagi, dia pelan-pelan coba buka pintu kamarnya tanpa izin. Dan pas kebuka, di dalamnya tuh udah ada Bu Demus lagi berdiri di pinggir kasur sambil kayak lagi nyuapin Mbak Putri gitu. Nah kasurnya Mbak Putri ini kayak kasur zaman dulu gitu loh, yang masih ada semacam tirai kerandanya nutup gitu. Jadi gak kelihatan jelas tuh di atas kasur si sosok Mbak Putri ini. Tapi pas Eni coba buat ngintip ke arah Mbak Putri, katanya tiba-tiba Mbak Putri tuh langsung ngebanting pandangannya nengok ke arah Eni. Dan yang lebih ngeri adalah, kata Eni, mukanya Mbak Putri tuh udah yang kayak kurus tipis banget. Dan saking tipisnya kulitnya, itu udah kelihatan mirip banget kayak tengkorak gitu Nat. Serem banget. Nah gara-gara ngeliat kayak gitu, Eni tuh langsung lari nahan teriak karena takut ketahuan sama Bu Demus. Dia lari masuk ke kamarnya terus nangis karena ketakutan. Nah Eni ini sebenarnya pengen cabut aja detik itu juga, tapi karena dia udah dibayar buat 2 minggu, jadi dia mau gak mau dia tetap jalanin lah. Karena di situ dia mikir udah tinggal 2 hari lagi nih selesai kerjaannya dia. Ada rasa takut buat dia tuh diomelin terus dimintain lagi duitnya balik kalau misalkan dia tiba-tiba pergi tanpa nyelesain kerjaannya dia. Nah yang pasti hari itu adalah Eni ini akan lebih jaga-jaga diri lah pas kerja. Gimana caranya biar dia tuh gak mau deketan sama Bu Demus atau bahkan sama kamarnya Mbak Putri, karena masih trauma. Sampai pas waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga nih, Eni mulai tenang di situ. Karena pada akhirnya rumahnya Bu Demus jadi rame orang lagi, karena semacam kayak lagi pada nyiapin acara keluarga gitu. Nah tapi ternyata itu tuh bukan acara keluarga biasa Nat Boy. Ini tuh acara 40 harian meninggalnya seseorang. Pas pertama kali dikasih tahu, Eni tuh bingung, yang meninggal siapa. Pas dia lagi bantu-bantu buat semacam nyiapin besek atau bingkisan buat tamunya nanti, yang dimana salah satunya itu ada buku Yasin. Pas dibuka, Eni kaget banget Nat Moy. Soalnya foto di halaman depan buku Yasinnya itu foto Mbah Putri. Dan di tengah deg-degannya dia itu, Eni malah disuruh sama Bu Pipin buat nyamperin Bu Demus. Katanya disuruh siap-siap buat ikutan pengajian nanti malam. Eni gak bisa nolak lah, karena dia disuruh Bu Pipin kan, orang yang udah ngebayar dia. Pelan-pelan dia jalan ke arah kamar Mbah Putri lagi. Gak perlu ngetok pintu soalnya pintunya pun udah kebuka kecil. Nah sama Eni pelan-pelan didorong pintunya. Terus pas masuk kamar, katanya Bu Demus tuh udah duduk di depan meja rias Mbah Putri, pakai baju kebaya punya Mbah Putri yang jauh lebih kecil dari badannya gitu, jadi kayak kelihatan sesak. Sambil pakai make up punya Mbah Putri juga. Nah sambil terbata-bata, Eni tuh ngingetin Bu Demus buat kalau dia tuh disuruh keluar sama Bu Pipin. Tapi tau gak jawabannya Bu Demus apa? Bu Demus tuh cuman ketawa sambil ngomong Jawa yang artinya gini, oh udah pulang ya anak-anakku yang gak tahu diri itu. Kata gitu. Singkat cerita pengajian dimulai nih. Tapi sampai hampir mau selesai ngaji, Bu Demus juga gak kelihatan keluar kamar sama sekali. Terus belum juga baca Yasin tuh selesai, tiba-tiba set, seluruh rumah tuh lampunya mati untuk beberapa detik Nat Moy. Dan pas tiba-tiba nyala,
di tengah pengajian itu udah ada Bu Demus berdiri dengan dandanan kayak Mbah Putri pas masih muda. Terus dia senandung, plus kayak joget-joget Jawa gitu, energik kayak kesetanan gitu Nat, Muy. Anjir. Di situ pokoknya aneh banget deh. Kayak di tengah-tengah orang pada ngaji, tiba-tiba ada ya ibu-ibu yang udah tua joget-joget Jawa gitu. Iya. Terus sama salah satu kiai itu disamperin buat semacam diruqyah gitulah di tempat. Tapi sebelum sadar, intinya di situ Bu Demus ini beneran kerasukan Mbah Putri gitu kayaknya. Sosok Mbah Putri ini akhirnya kayak ngebeberin semua hal buruk dari anak-anaknya yang lain atau adik-adiknya si Bu Demus ini. Panjang banget pokoknya. Tapi intinya dari dulu tuh cuman Bu Demus doang yang ngurus Mbah Putri. Adik-adiknya tuh pada pergi ngerantau dan gak ngasih perhatian sama sekali ke Mbah Putrinya, ke nyokapnya dia sendiri. Terus giliran meninggal, adik-adiknya ini malah yang paling semangat buat minta warisan gitu ke ibunya. Anjir. Jadi si roh Mbak Putri ini atau korinnya gue nggak tahu, tapi kayak semacam gak terima lah kalau misalkan anaknya si Bu Demus itu malah dicurangin gitu sama adik-adiknya. Gila ya, ternyata di balik semua itu tuh pasti ada alasannya ya. Itu alasannya karena anak-anaknya ternyata. Iya, karena anak-anaknya kurang ajar kan. Iya. Cerita ini gue ambil dari pendengar kita. Dia pertama nulis kayak gini, Nat. Halo Skariting, salam kenal. Kenalin aku Wiji. Dan kebetulan aku pengen banget berbagi salah satu cerita yang dikasih langsung sama eyang kakungku. Sebut aja namanya Mbah Dal. Yang gak tahu ini benar atau enggak, tapi ya untuk daerah kakungku sih mitos ini beneran dipercaya dan bener-bener ada ya. Awalnya bilang kayak gitu. Ini gue bacain sekarang ceritanya. Bisa dibilang keluarganya dan bahkan lingkungannya tuh cukup percayalah dengan hal-hal yang berbau mistis, kejawen, dan kebudayaan gitulah pokoknya. Oke. Setelah gue baca sekilas, intinya cerita ini tuh tentang gimana dulu pas masa mudanya Mbah Dal, dia tuh susah banget hidupnya Nat, secara ekonomi gitu. Sampai akhirnya beliau ini nekat buat cari jalan pintas dengan nyari pesugihan. Nah tapi jujur model pesugihan ini tuh gue baru denger. Karena katanya caranya adalah nyari, motong, dan ngumpulin kuping-kuping dari jenazah yang baru dimakamin di sekitar rumah mereka. Wow. Gak tahu ya bisa dibilang ini sayang atau enggak. Tapi intinya pas Mbah Dal selesai ngejalanin tugasnya ini, sampai sekarang katanya beliau itu sedikit pun gak ngerasain harta kekayaan yang dijanjiin. Banget. Pengalaman si Mbah Dal ini kalau gak salah tuh di sekitar tahun 1960-an. Mbah Dal ini kerja jadi buruh kasar di salah satu tuan tanah sekaligus orang terkaya di desanya lah. Si tuan tanah ini bisa dibilang kejam banget Nat. Terus tuh suka gak bayar upah gitu lah, karena hampir semua pekerja itu punya utang sama dia. Jadi kayak kikir gitulah. Sebenarnya udah banyak banget buruh yang gak suka sama bosnya ini dan pengen banget semacam balas dendam nyelakain si bosnya inilah. Tapi selalu gagal aja nih, karena katanya si tuan tanah ini tuh entah di rumahnya atau setiap dia berpergian tuh selalu kayak ada yang ngawal. Wujudnya gede-gede, hitam legam, badannya tuh kayak full rambut gitu. Dan orang-orang percaya sih kalau yang ngejagain bosnya ini tuh semacam genderuwo gitulah. Nah katanya juga setiap ada protes atau yang nentang bosnya itu, beberapa hari kemudian pasti orang itu hilang, entah gak tahu kemana. Sampai ada suatu hari, gak tahu ada kejadian apa, tapi bosnya ini nih mati secara gak wajar tiba-tiba. Selain itu, si bosnya ini tuh mati sambil masih utang banyak upah ke pekerja-pekerjanya. Sampai akhirnya ada satu teman yang Mbah Dal, sebut aja namanya Tondo ya. Dia bilang kayak gini, kalau emang kita gak bisa ambil upah kita ambil aja badannya, terus kita jual ke setan, aku jamin kita kaya raya. Kata si Tondo ke Mbah Dal ya. Iya. Hampir semua orang di situ ketawa tuh. Nah tapi Mbah Dal bisa ngelihat kalau si Tondo ini tuh gak bercanda. Dan akhirnya pas semua orang pada cabut, saya berdua doang, si Mbah Dal nyamperin si Tondo inilah buat nanya-nanya soal yang tadi dia bilang tuh benar atau enggak, maksudnya apa gitu. Di situ Tondo baru nyeritain lengkap apa yang dia lihat selama ini. Tadi kan gue bilang kalau banyak buruh yang sering tiba-tiba hilang gitu aja kan pas habis protes. Iya.
Nah, ada beberapa malam si Tondo ini ngelihat secara langsung kalau orang-orang ini tuh diculik sama bosnya terus dibunuh sampai dipotong-potong bagian badannya. Ih, Anjing. gila. Tondo sih percaya banget kalau itu tuh tujuannya buat ya udah tumbal pesugihan aja gitu. Nah, karena si bosnya ini selama ini main setan, namanya juga udah pasti harum gitu di dunia gaib ya. Pasti banyak banget setan yang nyari dia juga. Terlebih setan-setan yang mungkin dipakai sama lawan bisnisnya si bosnya ini. Dan karena pada saat itu Mbah Del kondisinya juga hopeless ya, karena kan nyari duit nggak ada, susah juga gitu. Makanya akhirnya dia tertarik dan ikut tuh rencananya Tondo. Dan mereka ngelakuin rencananya cuma berdua doang. Ada yang harus dilakuin kata Tondo sembari berjalannya ritual, yaitu mereka harus dapat apapun dari badan bosnya. Mau itu berbentuk cairan, bagian tubuh, atau apapun sebagai persembahan lah. Semakin banyak bisa kita dapetin nih dari badannya si bosnya ini, semakin bagus katanya. Dan katanya usahain umur jenazahnya ini nih kurang dari 40 hari. Karena kalau udah 40 hari, biasa tuh jasadnya tuh udah mulai rusak dan gak jadi sempurna gitu lah bentukannya. Oke. Jadi susah tuh buat jadi tumbal. Mm-mm. Gak tahu Tondo ini niatnya licik atau kayak gimana, tapi karena dia yang emang punya ide, akhirnya dia ngebagi tugas itu. Tondo bagian nyiapin ritual, semedi gitu-gitulah ya. Dan Bahdal disuruh buat jadi yang cari beberapa hal barusan. Bahdal takut sebenarnya, tapi gimana lagi? Namanya pengen banget dapat kekayaan instan kan, dan mau nggak mau ya itulah yang harus dia lakuin. Iya. Besokannya Bahdal ikut tuh prosesi pemandian jenazah bosnya. Kayaknya bosnya ini tuh emang beneran mati nggak wajar. Karena katanya hampir sekujur tubuhnya tuh udah biru lebam, mata itu terus melotot nggak bisa ditutup. Terus banyak banget ada luka gede-gede gitu. Dan kalau dilihat sih kayaknya bekas luka cakar hewan bos gitu Nat. Dan katanya pas dimandiin tuh air yang kena badannya tuh terus jatuh ngalir ke lantai, warnanya tuh langsung berubah jadi kayak keruh gitu Nat. Oke. Udah tuh selesai proses pemandian jenazah, Bahdal tiba-tiba kayak dengan sukarela gitu ngajuin diri buat bantuin bersih dan ngebilasin tempatnya. Gak ada yang curiga di situ, makanya Bahdal bisa ngejalanin usahanya dengan lancar lah. Diam-diam sambil ngebilas lantai, Bahdal ini tuh udah bawa kresek gitu buat masukin sebagian air ke dalam kreseknya ya. Bahdal sampai sekarang masih inget banget sama wujud air bekas mandiannya itu. Warnanya keruh, hitam campur merah darah gitu. Terus baunya tuh beneran gak bisa hilang dari ingatan yang Bahdal lah. Karena baunya tuh beneran busuk sebusuk-busuknya gitu Nat. Kayak gak bisa hilang lah gitu. Dan yang bikin merinding, katanya pas Bahdal ini udah dapet air tadi, terus dia lagi jalan nih di samping jenazah bosnya ini, tiba-tiba tangannya tuh kayak dicengkram kenceng banget sama tangan bosnya yang udah mati itu. Matanya tuh emang belum ketutup, tapi tiba-tiba dia melotot dan melototnya tuh ke arah Bahdal. Anjir. Untungnya Bahdal tuh masih sempet lah buru-buru buat ngelepasin tangan si bosnya itu dan cabut tuh pulang dia ke rumah langsung. Proses berikutnya adalah ngambil bagian tubuhnya. Nah intinya setelah proses pemakaman, untuk beberapa hari awal Bahdal ini selalu diam-diam ngumpet di makam sambil bawa cangkul dan semacam pisau gitu. Nah kenapa sampai beberapa hari? Karena katanya hampir setiap hari ada aja tuh orang yang datang buat ngejagain si makam bosnya ini, gak tahu kenapa. Sampai akhirnya di hari ketiga atau ke hari keempat gitu, kuburan udah mulai kosong tuh dari peziarah. Di tengah malam, si Bahdal langsung lah buru-buru nyangkul makam bosnya seorang diri. Dan pas udah selesai digali, udah papasan nih sama jenazahnya depan-depanan ya, Bahdal tuh jadi bingung karena dia cuma bawa pisau kecil, bagian tubuh mana yang sekiranya bisa dipotong gitu. Dia mikir lah. Pas dia mikir akhirnya diputusin tuh buat motong kedua kuping bosnya. Terus sebelum pergi, Bahdal tutup lagi tuh makamnya lagi pakai tanah. Untuk beberapa hari berikutnya sambil nunggu kabar dari Tondo, Bahdal ini nih harus nyimpen 2 potong kuping yang masih fresh ini, yang ada di satu kresek yang isinya tuh air bekas mandian jenazah juga tuh dikumpulin lah, disimpan sama si Bahdal. Dikiranya bakal tenang-tenang aja tuh buat nyimpen barang-barang itu, tapi ternyata enggak Nat. Hampir setiap hari Bahdal itu jadi kayak kena teror gitu. Setiap malam pintu sama jendela rumahnya Bahdal tuh kayak didobrak-dobrak gitu, nggak tahu sama siapa. Dan Bahdal pun juga hampir sering banget denger kayak suara lolongan anjing dari luar rumahnya. Padahal di sekeliling rumahnya Bahdal tuh nggak ada yang melihara anjing. Katanya sih ya, kalau denger suara lolongan anjing malam-malam gitu, tandanya sih emang ada setan di sekitarnya ya. Iya. Dan gak cuma itu Nat. Katanya hampir semua air yang ada di rumah Bahdal itu, entah air minum, air sumur buat mandi atau air apapun lah, itu tiba-tiba berubah jadi kayak baunya gak enak. Baunya itu mirip banget sama bau air bekas mandian itu. Sampai akhirnya nih ya, setelah beberapa hari ditungguin,
Akhirnya nih si Tondo datanglah ke rumah Mbah Dal, tapi kelihatan kayak buru-buru gitu, kayak lagi dikejar seseorang lah. Di hari itu juga Tondo tuh minta apapun yang selama ini udah didapetin sama Mbah Dal. Katanya biar bisa dipakai buat persembahan gitulah. Mbah Dal ngasih tuh 2 kuping sama kresek air tadi yang udah dibawa sama Mbah Dal selama ini. Di situ Mbah Dal tuh pengen banget ikut Tondo ngelakuin ritualnya. Soalnya dia tuh takut di rumah sendirian karena pasti diteror setan, kata Mbah Dal. Tapi sama Tondo tuh ditolak. Pokoknya Tondo tuh ngejanjiin Mbah Dal kalau minimal malam ini dia tuh udah gak diganggu setan lagi. Terus beberapa hari lagi harta dalam bentuk apapun bakal segera datang ke rumahnya si Mbah Dal. Tapi emang dasarnya si Tondo ini anjing atau gimana gue gak tahu juga. Intinya apa yang udah dijanjiin sama Tondo tuh gak kebukti sama sekali, Nat. Gak ada satupun uang, emas, atau harta apapun yang datang ke rumahnya Mbah Dal. Orang dari malam itu sampai malaman berikutnya aja Mbah Dal tuh masih sering diteror sama setan gitu. Nah kalau lo nanya Tondo kabarnya gimana setelah hari itu, Mbah Dal sama sekali gak tahu, Nat. Jadi secara gak langsung Tondo tuh kabur gitu aja. Dan selama ini Tondo tuh manfaatin Mbah Dal buat dimintain tolong ini itu. Dan setelah berpuluh-puluh tahun berjalan, kata Mbah Dal nih ya, katanya dia sempat dengar dari salah satu buruh pabrik yang dulunya kerja bareng sama Mbah Dal sama Tondo ya. Katanya sekarang itu tuh Tondo udah sukses di luar kota dan hidupnya tuh benar-benar berubah 180 derajat dari beberapa puluh tahun sebelumnya. Wah, gila kan? Anjir. Gila, ini 2 kali ditumbalin sih hitungannya sih. Iya bener anjir. Kalau mitos-mitos kayak 40 hari rohnya masih ada, atau mitos-mitos lainnya sih gue udah sering denger ya. Tapi kalau mitos lu pakai badan jenazah atau potongan tubuh jenazah buat dipakai tumbal tuh gue baru tahu tuh mitos itu tuh. Sama gue juga anjir. Kira-kira mitos yang lu udah tahu dan ternyata epic banget apalagi ya?